Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas Biologi F semester 5 Tadris Biologi YIN Syekh Nurjati Cirebon. Di sini kami akan melakukan pemaparan materi tentang kesehatan reproduksi pada manusia. Nah, apakah kalian tahu apa itu kesehatan reproduksi? Kesehatan reproduksi merupakan keadaan sehat baik secara fisik, mental maupun sosial yang berkaitan dengan sistem reproduksi manusia yang terdiri atas organ reproduksi serta fungsinya. Kesehatan reproduksi juga dapat dikatakan sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan kesehatan seksual dan pendidikan seksual yang bertujuan untuk mencegah, menjaga, dan mengembalikan fungsi organ seksual dari gangguan. Baik, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai masa pubertas. Nah, apa sih yang dimaksud masa pubertas itu? Masa pubertas merupakan masa transisi dari masa anak-anak menuju masa dewasa. Ini ditandai dengan adanya tanda-tanda perkembangan seksual sekunder dan kemampuan bereproduksi. Ditandai juga dengan adanya perubahan secara hormonal, fisik, sosial, dan psikologis. Pubertas sendiri berasal dari kata pubesker yang artinya mendapat dan pubes yang artinya rambut kelamin. Jadi salah satu tanda kematangan sekunder atau perkembangan seksual ini ditandai dengan adanya rambut kelamin. Masa pubertas yaitu di mana masa di remaja laki-laki dan remaja perempuan ini mengalami proses kematangan seksual, yaitu meliputi serangkaian fisik yang hasil akhirnya ini akan menunjukkan kesuburan dan perkembangan karakteristik seksualnya. Misalnya tadi salah satu dari pengertian pubesker sendiri yaitu adanya rambut-rambut di area kelamin. Ciri-ciri pubertas ini dapat ditemukan baik pada laki-laki maupun perempuan. Untuk perempuan, yaitu adanya bagian payudara yang akan berkembang dan fase menstruasi ini dimulai. Usia normal pada perempuan ini memiliki masa pubertas pada usia 11 tahun, sementara rata-rata pada usia laki-laki ini mengalami pubertas pada usia 12 tahun. Walaupun demikian, masa pubertas sendiri ini berbeda bagi setiap orangnya. Akan tetapi normalnya rentang dimulai dari umur 8-14 tahun. Pubertas pada laki-laki yaitu yang pertama, di mana testikel akan bertambah ukurannya menjadi lebih besar dan kulit skrotum ini menjadi tipis dan berwarna kemerahan. Kemudian yang kedua itu timbulnya rambut pada bagian area penis dan ada juga rambut halus pada bagian kaki dan ketiak. Kemudian yang ketiga itu dimana adanya perubahan suara yang dimulai dengan suara menjadi serak kemudian menjadi lebih berat. Terus yang keempat itu mengalami mimpi basah atau biasa kita sebut dengan ejakulasi pertama ketika saat tidur. Kemudian yang kelima ini mulai berkeringat dalam jumlah banyak dan timbulnya jerawat ini. Timbulnya jerawat ini ada yang mengalami dan ada yang tidak. Kemudian yang keenam ini ada mengalami pertambahan tinggi tubuh dalam jumlah yang signifikan. Ciri-ciri pubertas pada perempuan yaitu diawali yang pertama adanya perkembangan atau pertumbuhan secara signifikan pada bagian payudara. Ini terlihat pada salah satu payudara maupun terjadi pada kedua-duanya. Kemudian yang kedua itu dimana munculnya rambut kelamin pada bagian area kelamin. Kemudian yang ketiga itu adanya perkembangan pada tubuh. Ini misalnya salah satunya itu pada pinggul mulai menjadi lebih lebar. Kemudian terjadinya mengalami menstruasi. Dan yang keempat, selain perubahan fisik, ini terjadinya perubahan emosional sebagai bentuk ketidaknyamanan saat menstruasi. Kemudian selanjutnya itu ada kulit menjadi lebih keringat dan pada bagian tubuh juga banyak mengeluarkan keringat juga. Jaga kebersihan organ reproduksi adalah hal yang sangat penting, terutama bagi remaja, sebab masa remaja adalah masa yang terbaik untuk membangun kebiasaan,
menjaga kebersihan yang bisa menjadi aset dalam jangka waktu yang panjang. Pada dasarnya, kita perlu memiliki pengetahuan seputar kesehatan reproduksi, tak hanya untuk menjaga kesehatan dan fungsi organ tersebut. Informasi yang benar terhadap pembahasan ini juga bisa menghindari kita untuk melakukan hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya yaitu cara menjaga organ reproduksi. Yang pertama, pakai handuk yang lembut, kering, bersih, dan tidak berbau. Memakai celana dalam dengan bahan yang menyerap keringat. Mengganti pakaian dalam minimal 2 kali sehari. Bagi perempuan, sesudah buang air kecil, membersihkan alat kelamin sebaiknya dilakukan dari daerah depan menuju ke daerah belakang, agar kuman yang terdapat pada anus tidak masuk ke dalam organ reproduksi wanita. Terus, bagi laki-laki dianjurkan untuk dihitan atau disunat agar mencegah terjadinya penularan penyakit menular seksual serta menurunkan resiko kanker penis. Nama saya Aditya Kusuma Dewi. Saya akan melanjutkan materi presentasi berikutnya, yaitu mengenai penyakit pada organ kelamin pria dan wanita. Untuk penyakit yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu gonor. Gonor merupakan salah satu penyakit menular seksual pada pria dan wanita. Penyakit ini berupa kencing nanah. Penyebab dari penyakit ini yaitu infeksi bakteri. Bakteri yang menyebabkan penyakit ini bernama Neisseria gonorrhoeae. Bakteri ini paling sering menular melalui hubungan intim atau seks. Gejala utama pada gonor ini yaitu keluarnya nanah dari dalam penis ataupun rasa sakit yang timbul saat mengeluarkan urin atau buang air kecil. Sedangkan pada wanita seringkali tidak akan menimbulkan gejala. Kemudian pengobatan utama pada penyakit ini dengan pemberian antibiotik, karena penyakit ini merupakan penyakit infeksi bakteri, sehingga dapat diobati dengan pemberian antibiotik. Perlu diingat bahwa tidak hanya penderita saja yang perlu diobati karena ini penyakit menular, maka seseorang yang pernah berhubungan seksual dengan penderita maka harus diobati juga, karena kemungkinan besar gonor ini orang yang sembuh dari penyakit ini tidak tertutup kemungkinan untuk dapat terserang lagi penyakit ini. Penyakit yang kedua yaitu mengenai chlamydia. Chlamydia ini merupakan penyakit kelamin yang sering menyerang pria. Kemudian penyakit infeksi menular seksual ini biasanya disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis. Pada wanita, chlamydia menyerang leher rahim, sedangkan pada pria menyerang pada saluran keluar urin di penis. Penularan dapat terjadi dari luka area kelamin. Jadi penyakit ini juga penyakit menular. Gejala yang ditimbulkan pada penyakit ini pada wanita itu bisa menimbulkan keputihan yang sangat bau, rasa terbakar ketika buang air kecil, sakit saat sedang berhubungan seksual, dan dapat mengalami pendarahan di vagina sesudahnya. Bila infeksi sudah menyebar, maka penderita akan merasa mual, demam, atau merasa sakit pada bagian perut bagian bawah. Sedangkan gejala pada laki-laki atau pria, yaitu keluar cairan dari penis, luka di penis terasa gatal atau terbakar,
rasa terbakar ketika buang air kecil, rasa sakit atau bengkak pada salah satu atau kedua buah zakar, baik pada pria ataupun wanita. Apabila klamidia menginfeksi dubur, akan timbul rasa sakit yang dapat disertai keluarnya cairan atau darah dari dubur. Penyebab dari penyakit klamidia ini yaitu infeksi bakteri yang bernama Chlamydia trachomatis yang menyebar melalui cairan pada organ kelamin. Seseorang dapat tertular penyakit ini bila berhubungan seksual dengan penderita, terutama bila tidak menggunakan pengaman. Chlamydia dapat diobati dengan antibiotik seperti azitromisin atau doxycycline. Penderita chlamydia perlu minum antibiotik selama 7 hari atau cukup minum antibiotik dosis tunggal sesuai dengan anjuran yang dokter berikan. Penderita penyakit ini tidak boleh melakukan hubungan seksual sampai 7 hari setelah pengobatan selesai. Dan penyakit yang ketiga yang akan saya jelaskan yaitu mengenai human papillomavirus atau HPV. Penyakit kelamin yang sering menyerang pada pria ini disebabkan oleh virus dengan nama human papillomavirus. Kutil biasanya disebabkan oleh virus human papillomavirus. Akan muncul berupa satu atau banyak kutil atau benjolan antara sebulan sampai setahun setelah berhubungan intim dengan penderita penyakit ini, karena penyakit ini merupakan penyakit menular. Pada umumnya tidak dapat terlihat pada wanita karena terletak di dalam vagina, atau pada pria karena terlalu kecil. Gejala yang ditimbulkan dari penyakit ini yaitu berupa munculnya kutil kelamin berbentuk seperti kembang kol dan bisa tumbuh pada kelamin wanita maupun laki-laki. Selain pada kelamin, kutil ini juga bisa tumbuh di bagian dubur dan menimbulkan rasa gatal. Kemudian penyebab dari penyakit ini merupakan virus HPV hidup dalam sel permukaan kulit yang masuk melalui luka di kulit. Penyebaran infeksi HPV dapat terjadi melalui kontak langsung dengan kulit penderita. Pengobatan yang bisa diambil untuk mengobati penyakit ini yaitu pemberian obat tetes yang berisi asam salisilat. Kemudian selain itu bisa dengan proses pengangkatan kutil dengan cara krioterapi, kauter, operasi, dan sinar laser. Materi selanjutnya yaitu mengenai macam-macam penyakit menular seks. Yang pertama yaitu sifilis. Sifilis disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum atau yang biasa disebut dengan raja singa. Penyakit ini menimbulkan luka pada alat kelamin atau mulut. Lalu penyakit yang kedua yaitu gonore. Gonore disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Penyakit ini menyebabkan keluarnya cairan dari penis atau vagina dan rasa nyeri ketika buang air kecil. Penyakit yang ketiga yaitu human papillomavirus. Penyakit ini dapat menyebabkan kutil kelamin hingga kanker serviks pada perempuan. Penyakit yang keempat yaitu HIV. HIV disebabkan oleh human immunodeficiency virus yang menyebabkan sistem kekebalan tubuh. Penyakit virus ini dapat terjadi melalui hubungan seks tanpa kondom, berbagi penggunaan alat suntik, transfusi darah, atau saat persalinan. Penyakit yang selanjutnya yaitu chlamydia. Chlamydia disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis. Penyakit yang selanjutnya yaitu chlamydia. Chlamydia disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis. Pada wanita, chlamydia menyerang leher rahim, sedangkan pada pria menyerang saluran keluar urin di penis. Penyakit yang keenam yaitu penyakit trichomoniasis. Penyakit trichomoniasis disebabkan oleh Trichomonas vaginalis,
Penyakit ini bisa menimbulkan keputihan pada wanita atau malah tidak menimbulkan gejala. Sehingga seringkali seseorang secara tidak sadar menularkan penyakit ini ke pasangan seksualnya. Penyakit yang ketujuh yaitu hepatitis. Hepatitis disebabkan oleh virus hepatitis dan dapat mengakibatkan gangguan hati kronis hingga kanker hati. Virus ini ditemukan dalam darah atau cairan tubuh penderita. Selain melalui hubungan seksualnya, virus ini bisa menular melalui jarum suntik yang dipakai bersama dan transplantasi organ. Virus ini ditemukan dalam darah atau cairan tubuh penderita. Selain melalui hubungan seksualnya, virus ini bisa menular melalui jarum suntik yang dipakai bersama dan transplantasi organ. Penyakit yang ke-8 yaitu Tinea cruris. Tinea cruris disebabkan oleh jamur dan ini menyerang kulit di sekitar alat kelamin, paha bagian dalam, dan bokong. Tinea cruris ditandai dengan ruam merah yang terasa gatal pada kulit yang terinfeksi. Penyakit selanjutnya yaitu herpes genital. Herpes genital disebabkan oleh infeksi virus. Virus ini bersifat tidak aktif atau tanpa menyebabkan gejala. Penyebarannya terjadi melalui kontak langsung dengan pasangan yang telah terinfeksi. Penyakit yang ke-10 yaitu kandidiasis. Kandidiasis disebabkan oleh jamur Candida. Kandidiasis ditandai dengan ruam atau lepuhan yang muncul pada kulit. Penyakit yang ke-10 yaitu kandidiasis. Kandidiasis disebabkan oleh jamur Candida. Kandidiasis ditandai dengan ruam atau lepuhan yang muncul pada kulit, terutama area lipatan kulit, sama seperti infeksi menular seksual lainnya. Dan penyakit yang terakhir yaitu penyakit granuloma inguinale. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi bakteri Klebsiella granulomatis. Kondisi ini ditandai dengan munculnya benjolan dan luka di selangkangan, penis, atau di skrotum.